Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, boleh kami bersama-sama kembali Tuhan, mengalami Tuhan ibadah sejati. Boleh kami datang mempersembahkan hidup kami, boleh datang Tuhan kami mendengarkan suara-Mu. Bicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu, bagaimana kami berlaku, bersikap, bertindak sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang sekali pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh membahas tentang materi rencana Allah yang semula. Apa sih yang menjadi rencana Allah yang semula? Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, kita banyak menemukan di dalam sebuah pernikahan yang telah merupakan rancangan Allah sejak semula menjadi sebuah hal yang menjadi begitu eh, tidak sesuai lagi dengan rancangan Allah yang semula. Begitu banyak pernikahan, perceraian, remarriage, pernikahan kembali yang terjadi di dalam masyarakat hari-hari ini. Nah, apakah yang Tuhan kehendaki di dalam pernikahan tersebut? Nah, kita akan lihat apa sih yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan coba mulai dengan Markus 10 ayat 2 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Wow, firman ini ya merupakan sebuah penjelasan langsung daripada Yesus. Seringkali kadang-kadang kita kalau berbicara kepada orang tentang pernikahan, seringkali kita menjawab, menurut saya, pandangan saya demikian. Eh, ya, saya mendengarnya begitu, saya diajarnya begitu. Tetapi hari ini kita lihat apa kata Yesus, ya, yang perlu kita singkapi. Apa sih yang Yesus katakan tentang sebuah pernikahan itu sendiri? Nah, kalau orang Farisi waktu itu berniat mencobai Tuhan supaya ada gesekan, supaya Yesus membela perbuatan mereka, supaya membenarkan, supaya apa yang mereka percayai dengan orang lain percayai, apa pandangan Tuhan? Nah, Yesus tidak mau terkecoh. Yesus menanyakan kembali mereka dengan pertanyaan, ya. Kalau jawab salah repot ya, mau jawab A juga repot, B juga repot. Pandangan kamu repot, pandangan dia repot. Nah, mereka menanyakan pandangan Yesus. Yesus kembali kepada mereka. Apa yang tertulis? Apa yang terus kata mereka? Oh, kalau Musa mah boleh tuh bikin surat cerai. Tetapi Yesus bilang pada awalnya. Nah, Tuhan Yesus tarik lebih jauh lagi. Yaitu dari awal. Dari semula tidak demikian. Allah tidak pernah berniat mempersatukan pernikahan untuk diceraikan. Tidak ada niat dari Allah. Tidak ada rencana Allah. Tidak ada Allah menyetujui dan merencanakan itu. Tidak pernah ada. Nah, itu Ya, adalah sebuah hal yang jelas dan mutlak. Wah, murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus, itu maksudnya gimana? Wah, kalau Tuhan Yesus ajarkan di depan umum demikian, bagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita? Coba ngomong deh secara pribadi. Kalau kita kan murid-muridmu, orang dalam sendiri.
Coba jelaskan deh, mungkin boleh ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu ya, dengarkan. Sekarang siapa menceraikan istri lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya, kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus terang-terangan berkata kepada muridnya, tidak demikian. Tidak ada perceraian. Nah, kita akan lihat rencana Allah yang semula. Ketika orang Farisi dalam zaman modern ini banyak sekali ya pernikahan, pandangan pernikahan. Wah, sebagai sebuah kontrak sosial, sesuatu yang bisa diputus jika tidak lagi memberikan kenyamanan. Wah, banyak sekali ya kalau kita nonton-nonton di film-film, drama-drama, di medsos-medsos, mereka begitu banyak membuat sebuah lembaga pernikahan hanya sebagai sebuah formalitas untuk mendapatkan harta, untuk memanipulasi harta, untuk memanipulasi sebuah pernikahan. Habis itu dengan ada perjanjian tertentu, setelah itu demikian, bahkan hanya punya anak, anak aja habis itu mereka cuma numpang untuk punya anak aja di dalam pernikahan, setelah itu pisah, dan setelah sekian lama melanggar dengan aturan dengan yang semua tertulis. Itu adalah pernikahan kontrak yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman. Namun hari-hari ini begitu banyak zaman-zaman now, bahkan anak-anak muda sekarang mereka mempercayai dan menghidupi gaya hidup demikian. Mereka memilih untuk tidak menikah. Mereka memilih untuk tidak punya anak. Mereka memilih pernikahan itu hanya sebagai sebuah kontrak. Mereka memilih di dalam pernikahan mereka hanya boleh mereka melakukan perzinahan. Mereka menganggap itu wajar. Mereka menganggap itu normal. Gaya hidup ini telah meracuni kehidupan iman kekristenan, termasuk orang-orang Kristen pun mulai merasuki ranah ini. Maka itu kita harus lihat kembali apa pengajaran Yesus, apa rancangan Allah yang semula. Yesus mengajarkan sesuatu yang radikal, sekalipun kelihatannya seperti melawan budaya yang hari-hari ini bilang, oh zaman sekarang kan beda. Pernikahan itu bukan kontrak, tetapi covenant, perjanjian yang kudus, yang disahkan oleh Allah sendiri dan Allah terlibat aktif di dalam pernikahan. Jadi pernikahan adalah gambaran prophetic covenant antara Mesias dan mempelainya. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Nah, kita akan lihat next slide di mana ketika orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian. Ya, dan saat itu Tuhan Yesus selalu menjawab dan mengembalikan mereka kepada rancangan semula, Amin. yaitu ancient path atau ada apa yang terjadi di dalam kejadian. Jadi memang Tuhan Yesus itu mengajarkan kita kepada hal-hal basic yang menjadi dasar. Yang seringkali zaman sekarang sebenarnya udah ngaco banget ya, udah terlalu jauh eh, mempercayainya kepada hal-hal yang sangat jauh daripada apa yang menjadi hukum Allah ini. Jadi Allah memang sejak awal tidak pernah merencanakan dan mengizinkan perceraian. Ya, inilah yang harusnya kita pegang, yaitu rencana Allah yang semula. Tapi seringkali orang memegang apa yang terjadi di zaman sekarang. Ah, nggak bisa, anak muda zaman now, gitu ya. Bahkan kita sendiri mulai menganggap itu sebagai pengecualian. Padahal ini tidak boleh. Kenapa? Sama seperti seekor kodok. Ketika kodok ini darah dingin, Pak Mardi waktu itu pernah cerita juga ya. Bagaimana seekor kodok kalau ditaruh di suhu 30-40 derajat dia akan tenang. Airnya masih anget-anget kuku kata orang. Tapi ketika dinaikin, berapa menit kemudian naikin lagi derajatnya terus, tahu-tahu sudah di 50, naik lagi 60, 70, ya tahu-tahu dia sudah di 100 derajat atau 90 derajat bahkan sudah mati. Nggak menyadari. Nah, banyak sekali budaya yang membuat kita seperti ini. Kita naik perlahan-lahan suhunya. Kita berubah hukumnya, kita berubah nilainya tanpa kita sadari bahwa ternyata perubahannya udah jauh. Udah jauh banget dari yang awal gitu ya. Dan nggak sadar dan akhirnya mengalami kematian kekal tentunya. Jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena nggak sadar.
Ya, orang kalau tertipu nggak mungkin karena sadar ya. Jadi pasti karena nggak sadar. Iya. Ya, iblis lakukan penipu dayaan itu seperti itu. Lewat apa ya? Meracuni lewat nilai-nilai dunia, meracuni lewat medsos-medsos, meracuni lewat gaya-gaya zaman now katanya, yang dianggap normal. Padahal itu tidak normal. Hmm. Jadi dari awal dunia Allah itu memang sudah jelas menyatakan menciptakan laki-laki dan perempuan dan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, konteks ini jelas juga ada tertulis di dalam Kejadian juga. Nah, ini yang kita harus pegang. Ya, inilah sebuah hukum yang sudah Tuhan tentukan sejak semula. Ya, Bagaimana kita lihat di dalam survei hari-hari ini oleh Barna Research tahun 2024, ini baru ya tahun lalu ya. 47% pasangan Kristen yang bercerai mengaku bahwa mereka jarang berdoa bersama. 60% berkata alasan utama perceraian adalah tidak ada komunikasi dan kehilangan kasih. Karena ketegaran hati mula, nah ini ketegaran hati ya, maka Musa menuliskan perintah ini untukmu. Tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaanmu semata-mata, tetapi menggenapi tujuan Allah dalam hidupmu agar dunia bisa melihat kasih Allah nyata di dalam pernikahanmu, kesetiaan Allah nyata di dalam pernikahanmu, pengorbanan Kristus nyata di dalam hubungan suami istri, dan mereka mempermuliakan nama Bapa di surga. Kalau hari-hari ini kita yang keras hati, kita yang tegar hati, kita yang emosi, kita yang nggak mau diubah, kita nggak mau menuruti kebenaran firman, tetapi kita kompromikan, kita sunat kebenaran seperti kodok yang sedang di dalam air panas. Lama-lama tahu-tahu kita jadi suike. Kalau nggak segera dibereskan, lama-lama kita jadi suikiau ya, dipotong-potong dagingnya ya, dibikin jadi suikiau kalau nggak jadi suike. Ya, nah kita lihat di sini kenapa? Bahkan orang pasangan Kristen itu bercerai sama dengan orang dunia. Orang dunia bercerai, orang-orang anak-anak Tuhan pun mereka melakukan perceraian. Mereka kenapa bercerai? Mereka nggak lagi melakukan yang semula. Mereka tidak lagi menganggap pernikahan sebagai sesuatu hal yang sakral, sebagai sebuah covenant, sebuah janji yang di hadapan Allah, sumpah yang di hadapan Allah yang tidak boleh dipermainkan, yang tidak boleh kita bermain-main. Kita harus sungguh-sungguh memegang dan dengan takut dan gentar. Ini sudah tidak lagi. Makanya mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak berdoa. Tidak lagi ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Tidak ada kebenaran firman. Tidak ada ancient path yang mereka jaga. Bahkan 60% yang bercerai dengan alasan perceraian nggak ada komunikasi. Kehilangan kasih. Mereka nggak lagi memiliki hubungan. Kalau di antara kita, kita tidak memiliki koneksi yang dekat dengan Tuhan, jarang berdoa, makanya semakin jauh kita dari Tuhan. Maka semakin jauh kita dengan pasangan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan kasih Kristus. Sehingga kita mudah untuk mempraktekkan kasih Kristus. Gak mungkin kita bisa membagikan dan memberikan sesuatu yang kita gak memiliki. Kita memiliki kasih Kristus, maka kita bisa bagi. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga, makanya kita bisa mengasihi dengan intim dengan pasangan kita. Kita setia dan percaya kepada Tuhan, makanya kita setia dan percaya kepada pasangan. Demikian juga sebaliknya. Jikalau kita saling mengasihi, pasti kita tunggu sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kita tidak ada di dalam kasih Kristus. Maka ini kita kembali kepada rencana Allah yang semula untuk sebuah pernikahan. Nah, ketegaran hati inilah yang menjadi alasan mengapa perceraian terjadi. Ketegaran hati ini melahirkan perceraian. Yesus menyatakan bahwa perceraian bukan rencana Allah, tetapi konsekuensi dari hati manusia yang mengeras. Hati yang tidak mau mengampuni, hati yang tidak mau berubah, hati yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Perhatikan di dalam Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian hendaknya suami-suami kasih istri dengan sungguh-sungguh." Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi istri kita?
Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengasihi seperti Kristus menyerahkan dirinya? Demikian hendaknya kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh mengasihi. Jangan kita menyerahkan setengah hati kepada istri, setengah hati kepada wanita lain. Jangan kita membayangkan wanita lain, banding-bandingkan dengan wanita lain, mengharapkan wanita lain, melihat sebuah film, sebuah cerita yang hanya dibuat untuk enak ditonton dan kita ingin pasangan kita berubah seperti yang ada di dalam film tersebut. Itu adalah ketegaran hati. Itu hati yang keras, hati yang ngeyel, gak mau mengampuni pasangannya, gak mau bertobat-tobat, gak mau tunduk kepada kebenaran firman. Ini yang akan membuat kita terjerat di dalam dosa. Ya, jadi memang sebenarnya Tuhan itu selalu bawa kita kepada rancangan surgawi. Amin. Bahwa dua pribadi selalu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Ya, jadi Tuhan tuh berkomitmen aja kekal sama kita ya. Yes. Nah, jadi harusnya kita itu juga berani komitmen seperti itu. Ya, jangan sampai kita aja seringkali nggak setia, Tuhan tetap setia gitu ya. Tapi seringkali kita nuntut orang lain harus setia sama kita dan ketika tidak setia, kita ngambek, kita marah dan dengan mudah kita berkata, udah cerai saja, pisah aja gitu ya. Nah, ini yang nggak boleh dan Tuhan tuh jelas menggambarkannya gitu ya, bahwa memang benar-benar harus ada komitmen kekal, berani berkomitmen sama seperti Tuhan berkomitmen bahwa pernikahan adalah gambar profetik dari kasih Kristus kepada gerejanya. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan mempelainya, walaupun kita sering nggak setia, ya. Jadi covenant itu berarti tetap setia bukan karena pasangan kita sempurna, bukan karena pasangan kita tidak pernah melakukan kesalahan, bukan karena pasangan kita tidak berdosa. Waduh, harusnya udah naik ke surga itu ya kalau udah sempurna ya. Tapi karena Allah yang mempersatukan kita, suami atau istri itu sempurna. Amin. Dan karena ada kasih Allah. Nah, dibilang di sini rahasia ini besar yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Tuhan menggambarkan pernikahan itu sama seperti bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya terhadap kita sebagai mempelainya. Sekalipun kita lakukan hal yang tidak sempurna, banyak hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu setia. Nah, ini yang Tuhan mau untuk terus dan terus kita juga jalani bersama dengan pasangan kita. Karena nggak ada satupun sebenarnya yang punya pasangan yang sempurna. Kita sendiri pun harus sadar bahwa saya juga bukan orang yang sempurna. Jadi ayo kita kembali lagi kepada rancangan awal. Memang Tuhan menjadikan dua menjadi satu dan tidak ada yang memisahkan. Karena Tuhan menggambarkannya sama seperti dirinya dengan kita. Ya, sekalipun bahkan kita sedang berdosa, masih berdosa, Tuhan sudah mati di kayu salib. Amin. Nah, itu seperti itu. Apakah kita lakukan seperti itu kepada pasangan kita? Yang ada, kalau belum berubah, I akan tuntut terus dia. Biar sadar kalau dia itu butuh bertobat. Dia butuh berubah. Kita menjadi Tuhan atas hidupnya. Ya, nah jangan sampai kita justru menuntut dan menuntut. Jadi kita harus lihat ini beda banget pernikahan Kristen sama pernikahan yang zaman now. Ya, jangan sampai kita anggap ini sama atau kita menganggap bahwa ya zaman sekarang nih Pak Mardi Bu Ria mah terlalu kuno ini jangan-jangan ya. Enggak, tapi pernikahan yang sesungguhnya dalam kekristenan adalah covenant. Amin. Tapi pernikahan zaman now seringkali disebut sebagai pernikahan kontrak. Kita mau lihat perbedaan apa yang terjadi di antara pernikahan covenant dan juga kontrak. Kalau pernikahan covenant itu adalah sebuah perjanjian yang melibatkan Allah. Nah, yang pertama adalah bersifat searah, unilateral. Artinya, saya tetap mengasihi apapun kondisinya. Artinya, one way love, kasih satu arah. Sekalipun pasangan saya belum bisa mengasihi saya tetap mengasihi. Sekalipun pasangan saya ngeyel, saya tetap mengasihi. Sekalipun pasangan saya banyak kekurangan, saya tetap mengasihi. Itu adalah bersifat searah. Seperti Allah ketika kita berbuat dosa, Allah nggak meninggalkan kita. Wah, lu udah bikin dosa nih, udah tinggalin aja.
Enggak. Udah cari yang lain. Kalau gitu nggak ada manusia yang selamat. Tuhan tidak demikian. Tuhan sangat mengasihi kita sekalipun kita berbuat dosa. Ia memberi kita kesempatan untuk kita kembali bertobat. Dia mencari dan menantikan kita untuk kita kembali kepada sisinya. Kalau kontrak itu bersifat dua arah. Saya akan baik kalau kamu baik. Saya akan baik kalau kamu setia. Saya akan setia kalau kamu setia. Saya akan berbuat baik kalau kamu berbuat baik. Tapi kalau kamu berbuat jahat, saya juga bisa membalasnya. Nah, itu kontrak bersyarat. Apabila maka saya berhenti. Jikalau kamu lakukan ini, maka kontrak kita berhenti. Itu bersyarat. Kalau covenant itu nggak bersyarat dalam keadaan apapun, tidak dapat dibatalkan, itu adalah covenant. Pasti sampai kapan? Sampai kematian memisahkan. Itu adalah janji nikah kita. Kematian saja yang dapat membatalkan itu. Ya, kalau kontrak dapat dibatalkan kapan aja kalau tidak sesuai. Kalau tidak seperti yang dikatakan, kita pisah dulu. Kita kembali lagi cari yang lain yang mau buat kontrak baru. Sama seperti kita beli rumah. Kalau kita sebagai pemilik rumah, rumah itu bocor, rumah itu ya kita betulin lah. Rumah itu ada kotoran yang kita bersihin. Bagaimana dengan kalau kita kontrak? Sewa rumah. Sewa rumah. Nah, kita kalau itu, wah, ini goncang nih, wah, ini pecah nih. Udah tolong, saya mau pindah aja, rumah udah nggak nyaman. Pindah rumah baru. Rumah itu bocor, pindah rumah baru. Kita tidak lagi. Kenapa? Karena itu kontrak sementara. Tapi kalau kita beli rumah itu akan kita perbaiki. Ini milik kita. Ini satu-satunya tempat tinggal kita. Jangan kita biarkan bocor. Jangan kita biarkan. Jangan kita nggak peduli ya. Nah, harus berdasarkan iman dan komitmen. Ini adalah sebuah covenant. Kita memegang janji iman kita. Kita memegang apa yang kita katakan. Kita memegang dan kita setia dengan komitmen kita buat bersama Tuhan. Kalau kontrak itu berdasarkan hasil kinerja, hasilnya gimana, berapa kebagusnya, untungnya apa untungnya bagi saya, apa manfaatnya bagi saya, ya. Dan kita bisa lakukan hanya sementara, ya. Nah, beda sekali kalau ini adalah sebuah pernikahan yang covenant, ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Kontrak berkata, aku akan setia kalau kamu setia. Tetapi covenant berkata, aku akan setia meskipun kamu gagal setia. Ya, jadi covenant itu hanya dapat diputuskan oleh kematian. Ya, dan kalau kontrak ya hanya dengan syarat-syarat tertentu, ada term and condition katanya gitu ya. Jadi hanya karena ada salah satu syarat yang tidak bisa atau tidak berlaku, langsung tidak lagi menjadi sebuah komitmen, tidak lagi berlaku lagi ya. Nah, ini yang membuat perbedaan yang paling jelas ya. Jadi kita nggak mau ya, kita selalu mau pernikahan adalah covenant karena Yesus menjelaskan seperti itu. Pernikahan itu covenant yang tidak dapat dibatalkan oleh alasan manusia. Baik itu perselingkuhan, pertengkaran, kelemahan ya. Apalagi kayak kata-kata zaman now ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang, nggak ada itu dalam kekristenan ya. Iya. Nah, jadi itu tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi yang sesuai adalah hanya kematian yang memutuskan. Amin. Ya, pernikahan itu adalah perjanjian, covenant. Jadi firman Tuhan jelas, sebab aku membenci perceraian, katanya. Jadi barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Bahkan tadi sebelumnya dikatakan, wanita juga ketika dia bercerai dengan suaminya dan dia menikah dengan pria lain, dia pun berzina. Jadi sama ya. Nah, jadi ini kita harus terus menerus lihat dan mengerti total inilah rencana Allah yang sempurna. Semula. Ya, khususnya untuk pernikahan. Iya, ini nggak bisa ditawar-menawar. Ini bukan menurut saya, bukan menurut kamu. Ini adalah apa yang Yesus ajarkan. Ya, Ini adalah sesuai apa kebenaran. yang Tuhan rencanakan sebelum dunia dijadikan. Allah memiliki sebuah covenant yang kekal. Ketika Allah membuat covenant, Dia tidak akan mengingkarinya. Jikalau kita melihat bagaimana, kenapa sih Tuhan izinkan, kenapa sih ini itu? Karena Allah adalah Allah yang memegang covenant.
bahkan dengan malaikat-malaikatnya. Bahkan ketika Allah di dalam kekekalan, ketika malaikat mereka melakukan pemberontakan, Allah membuang mereka. Mereka nggak bisa bertobat, nggak ada lagi kesempatan bertobat. Karena dia yang merencanakan pemberontakan itu, dia kena hukuman. Kenapa dunia dikuasai oleh si jahat? Ya karena memang Allah memberikan kuasa dunia ini, bumi ini kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa mereka telah menyerahkan, mereka punya kekuasaan kepada si jahat. Mereka tipu dan dengan pemberontakan mereka. Ya. Maka kita lihat Allah setia. Demikian juga Allah tetap setia. Bukan cuma zaman daripada kekekalan. Bukan zaman Adam. Bahkan ketika zaman Yesus, Tuhan pun Yesus bicara mengenai kekekalan. Bicara mengenai covenant. Demikian juga sampai pernikahan anak domba dan sampai kekekalan setelah kita dipanggil kembali. Tuhan bicara tentang covenant adalah sesuatu yang serius. Sesuatu yang diberi kesempatan sampai kematian memisahkan. Maka itu kita mau lihat apa aja yang covenant di dalam pernikahan. Kita lihat ada 7 komponen covenant yang dibuat di dalam sebuah pernikahan yang sakral. Yang pertama adalah komitmen di hadapan Allah. Pernikahan bukan hanya di depan pendeta atau keluarga, tetapi di hadapan Allah sendiri. Kita berkumpul di hadapan Allah dan para saksi untuk mengikatkan perjanjian kudus ini. Apabila engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menunaikannya. Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5. Komitmen ketika kita buat di dalam janji nikah, itu bukan cuma di hadapan keluarga. Itu bukan cuma sebuah formalitas dengan pendeta. Tetapi ini adalah janji bukan cuma kita berdua. Saya sebagai gembala nikah, ketika saya memberkati setiap pemberkatan nikah, saya selalu mengingatkan mereka akan janji ini. Apakah mereka sadari ini bukan asal diucapkan, bukan hafalan, bukan kata-kata yang ikut-ikutan, tetapi dari hatimu. Kamu ucapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kamu pegang janji itu. Kami sungguh-sungguh melakukannya. Kamu sungguh-sungguh menghidupinya. Itu adalah sesuatu yang sakral. Yang kedua kita lihat adalah pernyataan janji covenant. Apakah engkau mau menerima dia sebagai suamimu seumur hidup sampai kematian memisahkan? Ini bukan janji emosional, tapi ikrar ilahi. Janji suci bukan diucapkan karena perasaan, tapi karena panggilan Tuhan. Nah, ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh. Sampai kapan? Oh, ketika sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, ya, baik maupun tidak baik, ya. Sampai kapan? Sampai pasangan saya kalau berselingkuh, maka saya dipisahkan. Apakah seperti itu? Enggak. Sampai ketika pasangan saya, dia pukul saya, maka saya pisah dan bercerai. Sampai kapan? Sampai pasangan saya tidak punya penghasilan, saya bercerai. Tidak. Sampai kematian memisahkan kita. Nah, ini adalah sebuah janji yang kita ikrarkan. Nah, kita perlu pegang dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita lihat adalah pertukaran hadiah. Nah, di sini kita lihat ada simbol ya dalam pertukaran dalam budaya kuno. Jubah, di mana itu berbicara mengenai identitas yang baru. Kita mengenakan ya pakaian pengantin yang baru, pengantin yang indah, yang suci, yang kudus, yang murni. Ini bicara mengenai identitas baru kita yang suci di hadapan Allah. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Ini adalah sebuah identitas ketika kita masuk ke dalam sebuah pernikahan. Ada nama otoritas. Kamu akan bersama-sama saya. Sebuah otoritas, saya akan mengcover kamu. Kamu akan melindungi saya. Saya akan menjaga dan memberikan sebuah otoritas, yaitu otoritas ilahi. Atas nama saya. Atas nama saya, kamu adalah keluarga saya. Kamu menjadi satu dengan saya. Ada sabuk senjata perlindungan. Apapun yang kamu alami, saya akan membela kamu. Musuhmu adalah musuhku. Temanmu adalah temanku. Saya akan melindungi kamu ketika kamu diserang. Ketika terjadi peperangan rohani. Ketika kamu lagi mengalami pergumulan. Ketika kamu lagi jatuh. Ketika kamu lagi gagal. Ketika kamu lagi sedih. Ketika kamu lagi susah. Ketika kamu lagi dihempas badai. Ketika musuh mengekang kamu. Merusak hidup kamu. Saya akan melindungi kamu. Saya akan menjadi senjata bagi kamu. Saya akan berperang bagi kamu. Saya nggak akan meninggalkan kamu. Saya nggak akan membiarkan kamu hidup dalam kepahitan, keluka. Tidak, tapi saya ada hadir bersama-sama kamu. Darah, itu ya di dalam pernikahan mereka akan melakukan malam pengantin, ada darah. Makanya darah itu sangat penting. Kenapa? Ikrar mereka menjadi satu.
Darah itu ada nyawa, ada kehidupan di situ. Kita menjadi satu, bukan lagi dua. Nah, covenant ini memberikan seluruh aspek kita untuk saling melindungi. Yang keempat, Yang keempat adanya sumpah atau vow pernikahan ya. Di dalam perjanjian pernikahan kita, kita berjanji untuk mengasihi pasangan dalam suka dan duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga katanya, sampai kematian memisahkan. Jadi memang benar-benar kasih sejati itu bukan diukur saat semuanya baik-baik aja, semuanya indah, semuanya yang ada suka, yang ada kaya, yang ada sakit. Ya, tapi dikatakan dalam keadaan apapun juga. Apakah di dalam duka, di dalam kemiskinan, di dalam sakit penyakit. Nah, itu kita masih nggak punya kasih. Masih nggak untuk kita tetap memilih untuk setia di dalam kondisi-kondisi yang sulit tersebut. Nah, inilah yang kita harus pegang dan kita menyadari bahwa ada sumpah, ada vow pernikahan yang kita lakukan dan Tuhan adalah peranan aktif juga di dalamnya. Jadi bukan hanya kepada dengan suami dan istri, tetapi bagaimana Allah juga menjadi partner aktif di dalam sumpah tersebut, dalam janji pernikahan tersebut. Ya, dan bagaimana kalau di dalam Rut dikatakan kemana engkau pergi ke situ, aku pergi bangsamu bangsaku dan Allahmu Allahku. Bagaimana Ruth waktu itu juga berjanji sekalipun Naomi sudah di dalam kesulitan. Ya, kita mau belajar terus untuk kita memegang janji atau sumpah pernikahan ini. Dan juga komponen yang kelima adalah menjadi saksi aktif Allah sendiri. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Yang kelima boleh? Ya, Allah sendiri yang menjadi saksi atas perjanjian itu. mhm. Nah, jadi bukan semata-mata Allah tuh jadi penonton, bukan ya. Jadi partner, menjadi saksi, menjadi pribadi yang ikut terlibat di dalam covenant tersebut. Wow. Ya, jadi pernikahannya udah bukan dua orang, tapi tiga pribadi, suami, istri, dan Allah. Allah. Nah, inilah yang harus kita sadari terus-menerus yang seringkali orang-orang Kristen sekalipun anak-anak Tuhan pun melupakan hal ini. Bahwa bentuk hubungannya bukan lagi kamu dan aku, Mhm. tetapi kamu, aku, dan Tuhan. Tuhan. Ya, menjadi sebuah segitiga. Mhm. Ya, ini makanya kenapa dikatakan ketika suami mendekat kepada Allah, istri mendekat kepada Allah. Otomatis segitiga yang tadinya besar, ketika dua-duanya datang kepada Allah, dia akan menjadi segitiga yang lebih kecil. Wow. Jadi suami istri pun akan menjadi lebih dekat dengan Amin. Dan yang satu sama keenam lain. adalah pertukaran tanda. Ya, di dalam cincin ini, ya cincin adalah tanda perjanjian yang nggak terputus, tidak berujung, tidak bertepi, dengan logam yang mulia, dengan hati yang tulus dan murni. Bentuknya bulat tak berujung melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan. Demikian juga Hosea 2 ayat 19-20. Aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya sampai kematian memisahkan. Ini adalah sebuah janji di dalam pernikahan yang sangat sakral. Dan yang tujuh adalah perjamuan kudus. Di dalam makna makan bersama di dalam budaya timur, setiap covenant disahkan dengan perjamuan bersama. Kalau kita lihat di film-film ya, suka ada kita ada kanpei ya, suka ada kita dengan ini dengan perjanjian minuman ini ditetesin darah. Ini semua adalah sebuah hal yang sudah dari zaman dulu, ya ancient path, zaman dahulu kala. Ini adalah sebuah hal yang kudus, ya. Roti anggur melambangkan kesatuan, melambangkan kasih, melambangkan pengampunan, melambangkan persekutuan. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam pernikahan. Makanya ini bukan main-main. Saya selalu ya pasangan yang menikah, saya suruh mereka, ayo belajar. Ini untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri kamu melakukan perjamuan yang kudus ini. Kamu melayani istrimu, istrimu melayani suamimu untuk pertama kali ya sebagai suami istri. Setiap kali kamu makan perjamuan bersama pasanganmu dengan kasih, dengan pengampunan, kamu membaharui covenant itu. Di dalam perjamuan gak asal makan, tetapi kita merenungkan karya salib. Kita merenungkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita merenungkan bagaimana Tuhan mengampuni kita. Demikian hendaknya kita saling mengasihi dan mengampuni. Makanya perjamuan kudus itu sangat penting.
Apalagi kalau kita lakukan bersama sebagai suami istri. Apalagi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan rutin. Makanya kalau kita di Koram Deo ada perjamuan kudus, kalau bisa ajak suamimu. Kalau Anda katakan saya bingung, saya mau melakukan tapi bingung, gimana Pak? Ikut Koram Deo. Ajak suamimu, ajak istrimu, renungkan. Makanya perjamuan kudus tidak pernah kita lakukan asal-asalan. Ini adalah sakral. Ini adalah sesuatu hal yang berbicara kesatuan. Ini berbicara mengenai kasih Allah, berbicara pengampunan Allah, berbicara persekutuan yang sakral yang perlu kita pegang dan sungguh-sungguh kita hidupi. Ya, kita akan lihat bagaimana covenant adalah hati Allah sendiri. Ya, jadi pernikahan itu adalah tempat Allah memanifestasikan kasih-Nya. Tuhan Yesus tuh mati bukan gara-gara ada perjanjian, ya, ada kontrak, tapi karena ada perjanjiannya karena kasih. Amin. Ya, ini yang bukan karena ada syarat-syarat tertentu dia jadi harus mati, tapi karena memang dia tahu dia mengasihi umat manusia, dia mengasihi setiap kita, dan karena itulah dia mau mati. Amin. Ya, dia mau menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya apa? Supaya setiap kita yang terpanggil itu menerima bagian yang dijanjikan dari keselamatan yang kekal tersebut. Jadi covenant adalah hatinya Allah. Dari awal Tuhan itu sudah tahu dan dia sudah memiliki perjanjian kasih tersebut. Dan dia mau kita juga melakukan bagiannya kita. Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan contoh untuk kita. Kita tuh sudah punya figur untuk diteladani. Mungkin kalau orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang lain tidak punya contohnya. Tapi kalau kita yang hidup di dalam kekristenan yang menjadi pengikut Kristus, kita tuh sudah bisa dan dengan mudah melihat contohnya karena Kristus sendiri melakukannya. Dia sendiri udah terlebih dahulu melakukannya. Amin. Jadi pernikahan bukan sekedar kisah dua orang, tapi kisah Allah, kisah kasih Allah yang sedang menulis kesetiaannya di dalam kehidupan pernikahan kita. Wow, luar biasa ya. Ini sangat indah. Kasih karunia Allah memulihkan setiap kita. Kalau hari ini Anda datang dan Anda berkata, bagaimana dengan pernikahan saya sudah hancur? Bagaimana kalau saya sudah salah? Bagaimana selama ini saya tidak mengerti prinsip dan kebenaran ini? Ternyata yang saya hidupi selama ini adalah pernikahan kontrak. Selama ini saya banyak menuntut pasangan saya. Selama ini saya mau pasangan saya berubah seperti yang saya mau. Selama ini saya tidak memegang erat-erat tentang pernikahan yang covenant. Saya masih banyak membayangkan wanita lain. Saya menuntut supaya suami saya seperti pria yang lain. Seperti orang lain. Seperti yang ada di film dan cerita dan orang lain. Saya seringkali tidak bisa akur dan sulit mengampuni pasangan. Sulit saya tunduk dan mengasihi. Hari ini Yesus katakan, Yesus tidak datang untuk menghukum. Firman hari ini bukanlah sebuah penghukuman. Tetapi firman hari ini adalah kuasa pemulihan yang memulihkan. Jadi siapapun yang pernah gagal di dalam pernikahan, selalu ada pengampunan. Ada arah yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan Ia adil untuk mengampuni segala dosa kita. Dan Ia mau menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jangan menyerah pada pernikahanmu. Karena Allah tidak pernah menyerah pada covenant-Nya dengan dirimu. Mari, kalau seandainya hari ini Anda ada bersama dengan pasangan, Anda boleh melakukan langkah pemulihan. Jikalau pasanganmu tidak ada bersama Anda tetap bisa melakukan langkah pemulihan. Saya akan memandu bersama-sama. Anda boleh pejamkan mata sejenak. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan Allah. Kalau Anda ada bersama pasanganmu, pegang tangan pasanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, bukalah mata hati kami. Singkapkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Sembuhkan luka kami. Biarkan saat ini Roh Kudus mulai membukakan. Sekalipun Anda saat ini sendirian, tapi hari ini datang di hadapan Tuhan dengan jujur. Tuhan, selidiki hatiku. Singkapkan setiap hal yang terselubung yang menutupi mata saya. Terbukalah dalam nama Yesus. Terbukalah setiap pikiranku yang tertutup dengan setiap kebohongan-kebohongan daripada si jahat. Singkapkan dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada begitu banyak luka-luka dalam hatiku, tunjukkan kepada saya kalau saya sudah terluka. Saya mau mengakuinya. Saya mau terbuka dan mengakui kalau saya sudah terluka.
Saya mau mengakui kalau saya sudah menghakimi. Saya mengakui kalau saya telah membenci. Saya mau mengakui kalau saya telah mengutuk. Saya mau mengakui kalau saya telah mengikuti kebohongan daripada si jahat. Saya nggak mau menyangkal dan menutup diri. Saya mau merendahkan diri saya, mengakui bahwa saya telah mempercayai kebohongan-kebohongan daripada dosa ini. Saya mau mengakui saya terluka. Saya mengakui Tuhan di hadapan-Mu. Saya mau mengakui dosa-dosaku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya. Dan biarlah engkau saling memegang tangan dan engkau katakan kepada pasanganmu, aku sudah menyakiti engkau. Maukah engkau memaafkan aku? Jika Iya, engkau sadar apa iya, yang sudah membuat dia tersakiti, iya, katakan. Katakan, bukan pakai jika, tapi mintalah maaf. iya, Dan mintalah maaf sungguh-sungguh iya, dengan apa yang menjadi kesalahanmu. iya. Dan aku mau mengampunimu. Aku mau menerimamu kembali. Aku mau berjalan bersama-samamu. Aku mau mengarungi sampai kematian memisahkan. Amin. Biarlah hari ini Ya, kita mendeklarasikan iman kita bersama-sama. ya. Kita Kita adalah adalah ciptaan ciptaan baru. baru. Pernikahan Pernikahan kita kita milik milik Kristus. Kristus. Masa Masa depan depan penuh penuh harapan. harapan. Biarlah hari ini engkau memberkati pasanganmu. Engkau doakan, saya memberkati istriku. Istriku akan Ya, menjadi istri yang bijak, ibu yang penuh hikmat. Dan amin. dia akan sehat walafiat sampai hari tua melayani Ya, bersamaku. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah akan mundur. Apapun persoalannya, dia memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang lebih dari cukup. Dia adalah penolong yang setia dan dia akan menjadi Tuhan. Kebanggaan bagi kemuliaan namamu di ya. dalam nama Yesus. Aku memberkati suamiku Tuhan, biar dia adalah orang yang terus takut akan Allah. Amin. Yang hidupnya tidak pernah tergoyahkan Tuhan, tapi dia akan terus berdiri di atas kebenaran. Dan dia akan terus memiliki hati yang Amin. sungguh-sungguh Amin. di dalam Engkau, hati yang berpaut kepada Engkau, Amin. Amin. pikiran yang terus berpaut kepada Engkau, dan Ya kebenaran yang Tuhan. akan terus-menerus memerdekakan hidupnya. Apapun Tuhan yang Amin. dikerjakan oleh tangannya juga Engkau Allah yang buat menjadi berhasil. Haleluya. Apapun Tuhan yang ada di hadapan Amin. rintangan-rintangan apapun, dia akan menyelesaikannya dengan hikmat dan kebijaksanaan Ya daripadamu. Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, persekutuan dengan Engkau akan terus semakin erat di dalam hidupnya. Haleluya. Dalam nama Biar Yesus. engkau terus mendoakan setiap kebutuhan pasanganmu. Setiap keperluan pasanganmu. Ya. Syafaati. Doakan setiap hari. Usaha kesehatan. Bagaimana dia boleh bertanggung jawab. Mulai bernubuat. Ya. Sekalipun saat ini dia masih belum bertanggung jawab. Ya. Mulai engkau bernubuat. Mulai engkau berkata hal yang baik. Mulai engkau berkata dengan iman. Mulai engkau membangun dengan kasih. Mulai engkau membangun dengan kerendahan hati. Setiap kerinduan ilahi terjadi di dalam hidupmu, di dalam Amin. rumah tanggamu, atas anak-anakmu, atas anak cucu cicitmu. Hidup mereka ada di dalam rencana Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh membangun mesbah keluarga kita setiap hari. Ya. Biarlah setiap kita boleh kompak dengan pasangan kita dan anak cucu kita. Setiap hari kita boleh berdoa bersama. Setiap hari kita boleh rekonsiliasi kalau ada hal yang menjadi perselisihan di dalam hatimu. Setiap hari engkau memberkati pasanganmu. Setiap hari Anda memberkati anak cucumu. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kehendak Allah di dalam pernikahan. Di Amin. dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan tim screen boleh tampilkan video klip yang akan merangkum seluruh pengajaran hari ini. Silakan tim screen boleh bantu saya putarkan video klip. Di hadapanmu kami berdiri, mengingat kasih-Mu yang kudus dan murni. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi karena anugerah-Mu yang memulihkan kami. Saat hati mengeras Engkau lembutkan,
Saat cinta mulai pudar, kau nyalakan kembali. Kembalikan kami ke rencanamu semula. Dua jadi satu dalam kasih yang kekal. Apa yang kau satukan takkan terpisah, sebab Engkau Tuhan atas perjanjian kami. Kami pernah jatuh, kami pernah salah, namun kasih-Mu tak pernah menyerah. Kau ajar kami arti setia, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Oh, walau dunia berkata cukup sudah, kami memilih memegang covenant-Mu. Kembalikan kami ke rencana-Mu semula. Dua jadi satu dalam kasih yang kekal. Apa yang kau satukan takkan terpisah, sebab Engkau Tuhan atas perjanjian kami. Oh, 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 oh. Kasih-Mu lebih besar dari luka kami. Anugerah-Mu memulihkan hati. Tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, Engkau menulis ulang cerita kami. Funalkan kami Tuhan dalam kasih-Mu. Jadikan rumah ini bait kemuliaan-Mu. Oh, oh, apa yang Kau satukan takkan terpisah. Oh, kami berdiri dalam perjanjian kudus-Mu selamanya. Janji kami di hadapan-Mu tetap setia sampai akhir waktu. Ini janji kami di hadapan-Mu, tetap setia sampai akhir waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.